Oke, halo teman-teman. Jadi kali ini aku akan mau membahas bagaimana tips and trick mengerjakan tes potensi akademik. Nah, bisa saja sih nggak cuma tes potensi akademik, tetapi juga bisa tes intelijensi umum di tes SKD, juga bisa tes-tes lain yang sekiranya bisa dipakai. Nah, ini aku akan memberikan sebuah cara cepat bagaimana mengerjakan soal model seperti ini. Sebelumnya aku mau ngasih rumus ya. Jadi ada dua rumus yang teman-teman perlu ingat bahwa kalau misalnya ada akar kuadrat dari AB itu maksudnya A kali B gitu ya, angka yang berbeda, ditambah akar kuadrat dari AB ditambah akar kuadrat dari AB ditambah tak terhingga, titik-titik itu maksudnya tak terhingga, sama dengan A ya, nilainya itu sama dengan A gitu. Kalau kita hitung itu nanti hasilnya A, nilai A itu. Kemudian kalau dia bernilai negatif, ini kan dia positif, yang ini negatif. Nah, kalau dia negatif, itu nanti hasilnya B ya. Dengan catatan nilai A itu harus lebih besar dari nilai B. Gitu. Itu ya, teman-teman. Perlu dicatat. Mungkin teman-teman bisa meng-screenshot bagian ini untuk belajar. Terus ini misal aku kasih contoh ya. Misal aku kasih contoh akar 6 ditambah akar 6 ditambah tak terhingga sama dengan berapa gitu ya teman-teman. Nah, kalau kayak gini teman-teman langsung aja ngerjainnya. Kalau misalnya dia pilihan ganda. Tapi kalau dia esai atau studi kasus, teman-teman jangan langsung jawab misalnya 6 gitu ya. Itu nggak boleh. Ya boleh-boleh aja sebenarnya, tapi kalau yang ngoreksi nanti kan bisa ini ya curiga ya apakah ini hasilnya nyontek atau hasilnya bagaimana, itu kan patut dicurigai. Nah, kalau pilihan kan enggak, langsung opsinya gitu. Nah, ini untuk cara cepat untuk pilihan ganda, nanti kalau untuk yang isai nanti aku kasih penjelasan. Ini cara cepat dulu ya. Nah, kalau soal seperti ini kita buat A kali B dulu. Nah, A kali B-nya itu faktor dari 6, 3 sama 2 ya. Ditambah 3 kali 2 ditambah tak terhingga ya. 3 sama dengan, nah kayak gini. Nah, ini kan sudah memenuhi syarat rumus yang pertama ini ya, teman-teman. Syaratnya udah nih, nilai A lebih besar dari B. A-nya 3, B-nya 2. Berarti langsung aja jawabannya adalah A. A itu berapa tadi? 3. Ya. Gampang kan? Nggak ada 5 detik. Kita bisa mengerjakan soal seperti ini gitu. Tapi kalau isai gimana Kak? Nah, isai coba aku kasih tips bagaimana mengerjakan. Nah, kita buat pemisalan nih. 6 ditambah akar 6 ditambah titik-titik-titik gitu ya. Titik-titik-titik sama dengan uh, X gitu ya. Misalnya sama dengan X gitu. Nah, terus kita buat lagi nih. 6 ditambah ini kan ya. X sama dengan X. Kenapa ini X, Kak? Karena X ini kan mewakili dari akar 6 plus titik-titik-titik. Nah, sedangkan plus titik-titik kan plus, terus di sini juga akar 6 juga kan, terus di sini juga titik-titik lagi gitu. Sama halnya mulai dari awal ini tadi. Nah, mulai dari awal ini, dia permisalannya X. Berarti kalau dia dimulai dari ini kan sama aja. Berarti permisalan juga X gitu. Tinggal diganti nilai X. Nah, angka 6 yang paling depan itu tetap ditulis angka 6. Biar kita bisa mengerjakan. Nah, terus kalau kita udah dapat kayak gini, berarti bagaimana cara mengerjakan seterusnya, Kak? Kita buat dikuadratin ya. Nah, kalau dikuadratin, biar akar kuadrat ini bisa hilang. Ini kan harusnya, ini kan akar pangkat 2 ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya di sini akar pangkat 3, berarti nanti kita buat pangkat 3 gitu. Tapi karena ini nggak ditulis, berarti kita udah fix pangkat 2 gitu. Berarti ini dikuadratkan. Jangan lupa kalau kalian kuadratin ruas kiri, ruas kanan juga dikuadratin biar nilainya sama-sama dikuadratin gitu. Jadi nggak ada yang berubah nilai dari ruas kiri maupun ruas kanan. Nah, berarti kita langsung aja kerjain.
Kalau ini kuadrat terus ini akar, berarti hilang kan akarnya. Berarti 6 plus X sama dengan X kuadrat. Gitu ya. Nah, terus kita buat persamaan kuadrat. Ini pindah ruas semua biar gampang. X kuadratnya tetap positif di sini ya. Berarti 0 sama dengan X kuadrat min. Ini kan pindah ruas jadi min X. 6 pindah ruas jadi min 6. Gitu ya. Ini udah dapat persamaan kuadrat. Nah, setelah itu kita buat pemfaktoran teman-teman. Pemfaktorannya kayak gini. Kita buat kurung dulu biar lebih gampang. Kurung dulu. Nah, di sini X. Kalau sistemnya kan gini ya. A plus B gitu ya misalnya ya. Terus C plus D gitu ya. Sistemnya kan A kali C ditambah A kali D ditambah B kali C ditambah B kali D gitu ya, nanti ditambahin. Nah, sistemnya kayak gini. Ini kan A kali C nanti AC. Nah, ini hasilnya X kuadrat gitu. Jadi di sini X sama X, hasilnya X kuadrat. Nah, terus untuk menentukan nilai di sini sama nilai di sini gimana Kak caranya? Caranya itu angka berapa yang ini dikali ini itu dia hasilnya min 6. Tapi kalau dia dijumlahin antara ini sama ini, dia hasilnya min 1. Ini kan min X min 1 ya. Berapa tuh? Nah, caranya kita buat pemfaktoran dari angka 6 ini ya. Angka 6 pemfaktorannya kan 1 sama 1, 6. Terus 3, 2 ya. Kalau 1 sama 6 selisihnya kan 5. Jadi nggak memenuhi. Kalau 3 sama 2 selisihnya kan 1. Berarti memenuhi kalau dia dijumlahin min 1 gitu ya. Nah, terus kita taruh dia plus di mana, minusnya di mana. Nah, minusnya itu di 3, plusnya itu ada di 2 ya. Kalau dijumlahin kan min 3 sama 2 kan min 1. Kalau dikalikan min 3 kali plus 2 berarti kan min 6. Udah dapet nih pemfaktorannya. Berarti kita tinggal nyederhanain X min 3 sama dengan 0 atau X plus 2 sama dengan 0 gitu ya teman-teman. Harus dibuat nih X sama dengan 3 pindah ruas ya, jadi plus, kemudian X sama dengan min 2 ya. Nah, ini kan udah dapat nih nilai X-nya itu 3 sama nilai X-nya min 2. Sedangkan kalau dia akar ya, ya, dia bernilai negatif, maka dia nggak bisa dihitung teman-teman, tidak memenuhi ya, tidak bisa dihitung. Jadi tidak terdefinisi gitu ya, tidak terdefinisi. Jadi unsur min 2 ini tidak memenuhi kriteria nilai X. Jadi yang memenuhi kriteria nilai X yaitu angka 3 ini ya teman-teman. Nah, angka 3, X sama dengan 3. Nah, sedangkan kita misalin tadi ini kan. Nah, misalin ini kan tadi. Nah, X sama dengan 3 ya. Sama nggak? Sama kayak ini. Sama kan ya? Berarti ini cara cepat ya, cara cepat, ini cara manual gitu. Perlu diperhatikan ya, ya kita boleh pakai cara cepat, tapi kita juga harus tahu bagaimana cara dasarnya tuh sebenarnya caranya gimana sih gitu. Kalau misalnya nanti teman-teman lupa cara cepatnya, teman-teman bisa menerapkan manualnya gitu kan. Nanti situasi dan kondisi kan tidak memungkinkan juga kan, misalnya kita deg-degan atau grogi gitu kan pas ngerjain. Nah, kita juga bisa pakai rumus manual gitu kalau kita bisa dua-duanya gitu teman-teman. Nah, untuk yang rumus yang kedua ini kan min ya, sama aja sebenarnya. Nanti kalau misalnya diganti min berarti ya tinggal gitu caranya, langkah-langkahnya sama aja teman-teman, lebih gampang. Dan kalau kita udah cara cepat nggak ada 5 detik, kalau kita pakai cara manual nggak ada semenit ya, nggak ada semenit sebenarnya kalau kita udah terbiasa. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Subscribe dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian supaya ilmu ini bisa bermanfaat untuk orang banyak dan menjadi ladang pahala untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you untuk video-video berikutnya.